Terlebih lagi kan mungkin saat ini kan lagi gencar-gencarnya film layangan putus ya. Betul. Nah banyak teman-teman saya yang bilang kok tak jadi takut nikah ya. Nah saya kan melihat banyak sekali polemik dalam sebuah keluarga begitu kayak. Tentunya ketika kita sudah terpilih menjadi duta lantas Sampang, nah di situ kan kita juga menggalakkan, mari kita bekerja sama, saling berangkulan untuk menciptakan perubahan bagi Sampang, agar kota Sampang ini semakin dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Khodari Podcast Rakyat, podcast yang keren dan luar biasa. Oke, Mbak Anis Barisa. Saya dengar bahwa Mbak Anis ini adalah merupakan duta lalu lintas Polres Sampang ya. Dan tidak hanya itu, juga menjadi duta putri batik kota Sampang. Bisa diceritakan bagaimana ini awal mula ini menjadi duta ini? Sebenarnya awal mulanya itu tidak terpikirkan Kak ya. Kalau saya tuh bakal kepilih mewakili Sampang ke Duta Lantas Jatim. Yeah. Gitu. Berawal dari Putra Putri Batik Sampang. Nah karena Duta Lantas Sampang ini dipilih dari pemilihan Putra Putri Batik Sampang. Jadi handpick gitu. Iya. Dan alhamdulillah saat itu saya yang diamanahi untuk mewakili Sampang begitu Kak. Jadi sebelumnya belum terpikirkan menjadi duta? Difikirkan untuk apa? Kalau terfikirkan sebenarnya tidak Kak. Soalnya kan apa ya? Saya juga gak tahu sih sistem pemilihan duta lantas itu bagaimana. Cuman tahu-tahu saja saya dihubungi sama pengawas Putra Putri Batik Sampang. Mbak Riza mewakili Kabupaten Sampang ya dalam Duta Lantas Jatim. Seperti itu. Nah langsung setelah itu saya menghadap dengan pembinanya dari Polres. Seperti itu. Jadi sebelumnya itu apakah memang sudah dari pesantren atau dari mana untuk didorong untuk pengajuan nama Mbak Barisa misalnya di Kota Sampang? Tidak ada seperti itu? Tidak ada. Jadi langsung itu ya, langsung maksudnya dihubungin begitu? Kalau masalah pemilihannya kan mereka memilih siapa handpicknya itu kan saya juga tidak tahu ya. Tetapi ya tahu saja saya dihubungin seperti itu. Dari pengawas Yayasan Putra Putri Batik Sampang begitu Kak. Terus ketika terpilih menjadi duta lalu lintas Kota Sampang, itu kan Mbak Anis Barisa ini kan sudah membutuhkan sosialisasi tentunya. Bagaimana ini untuk sosialisasi bahwa dirinya itu sudah dilantik menjadi duta misalnya? Iya. Tentunya ketika kita sudah terpilih menjadi duta lantas Sampang, nah di situ kan kita juga menggalakkan sosialisasi begitu kan. Gimana caranya kita bisa mengajak kepada para pemuda masyarakat Sampang, khususnya kan pemuda, agar mereka tuh lebih berhati-hati lagi, lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Nah, di situ kita melakukan sosialisasi di beberapa sekolah, salah satunya di SMKN 1 Sampang. Setelah itu kita juga melakukan sosialisasi ketika juga jadi pendidikan sejak dini kepada mereka, mengenalkan rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Nah kita juga sosialisasi terhadap para pengendara jalan di jalanan. Kita juga sosialisasi ke para geng motor, komunitas motor lebih tepatnya di Sampang, karena kan mungkin banyak sekali kita temui stigma yang bahwa komunitas motor itu rata-rata ya udah berkendara asal berkendara begitu. Nah, kita di sini membuktikan bahwa komunitas sepeda motor itu juga bisa menerapkan mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas begitu, Kak. Oke, ada tanggapan nggak dari teman-teman geng motor itu? Bagaimana tanggapan bahwa seorang perempuan itu bisa bersosialisasi tentang lalu lintas misalnya? Kalau tanggapan sih saya tidak tahu ya, cuman mungkin di sini saya juga ingin membuktikan gitu bahwa nyatanya seorang wanita itu juga bisa menjadi apapun yang mereka inginkan gitu. Mungkin kan banyak sekali yang berpikiran bahwa wanita ini tidak bisa menjadi seorang pemimpin begitu. Betul. Mungkin hal itu merupakan hal yang tabu. Tapi saya ingin mengubah stigma masyarakat yang mengatakan bahwa wanita itu cukup berdiam diri di rumah, nantinya akan menjadi seorang ibu. Tapi nyatanya wanita juga bisa melakukan apapun begitu. Nah, di sini saya ingin membuktikan. Nah, dari situ saya
sudah merasa bahwa saya sudah membuktikan bahwa seorang wanita ini juga bisa sosialisasi, mengedukasi juga begitu, Kak. Oh, berarti perempuan itu tidak hanya kita dilihat sebagai perempuan yang lemah ya Aha, tentunya, tetapi kita perempuan itu mampu memberikan satu edukasi terhadap perkembangan Kota Sampang. iya, Tentunya kan begitu. iya, apapun Tapi itu. apapun itu ya. Mm-mm. Tapi ada nyinyiran nggak terhadap Mbak Anis Parisa ini terhadap nyinyiran? Oh, kalau orang Madura kan biasanya Nah, lado mak areng Madura nik bini kan begitu iya, kan. benar banget. Ada pasti, Kak. Tapi nyinyiran itu bagaimana menanggapi hal seperti itu? Sebenarnya tidak usah difikirkan ya, anggap saja angin lalu. Kita ambil sisi positifnya saja. Kita jadikan sebuah dorongan buat maju ya kayak. Eh, Pertama kali saya terjun di dunia perpejenan itu kan Putri Aulia. Nah, awalnya saya nggak pede untuk meminta dukungan kepada mereka-mereka. Nah, awalnya kan kita diminta untuk seperti voting gitu kayak like ya. Saya nggak pede untuk mengupload untuk meminta dukungan kepada teman-teman saya karena saya takut akan nyinyiran mereka. Iya. Bisa apa sih? Emang mau jadi apa gitu? Cuman ya pertama saya memberanikan diri gitu. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi apapun yang saya mau, yang saya inginkan gitu. Saya juga bisa tampil maju, membawa nama baik untuk Kota Sampang begitu. Berlanjut lagi ketika ikut Putra Putri Batik Sampang, ada saja omongan tidak sedap di belakang saya, tapi saya anggap itu angin lalu. Saya anggap itu juga sebuah motivasi gitu. Dan saya buktikan bahwa saya bisa begitu dengan membawa pulang trofi kemenangan begitu. Setelah mendapatkan trofi itu, Ah, terus terpilih menjadi duta lalu lintas Polres Sampang, apa tanggapan dari teman-teman ketika Mbak Anissa ini sudah mendapatkan hal seperti itu? tentunya pertama alhamdulillah mereka bangga. Eh, karena mungkin salah satu temannya bisa menjadi orang sukses seperti itu, tapi selain itu juga menjadi hal beban bagi saya. Bebannya itu karena itu ada tanggung jawab besar, Kak. Begitu. Tentunya bagi siapapun mereka yang diamanahi sebuah tanggung jawab, selain mereka bersyukur, mereka pasti merasa terbebani. Terbebani akan apa? Akan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Apakah bisa amanah atau tidak? Nah, di situ. Kan yang namanya kita diberikan amanah, bagaimanapun kita harus menjalankan amanah itu dengan baik agar kita Betul. bisa melakukan hak dan kewajiban kita begitu kan. Seperti itu. Oke, sebelum ini perempuan dianggap lemah, Ah, terus kemudian nyinyiran sudah banyak. mm, Juga tetangga juga pasti nanya, ngapain sih ikut ini, ikut itu kan begitu kan. Pernah nggak terpikirkan bahwa orang Madura mengatakan, mengapa tidak menikah saja begitu kan? Pasti kan hal seperti iya. itu. Ketika hal ada ungkapan seperti itu, apa tanggapan Mbak Anis nih? Kenapa nggak menikah aja gitu ya? Iya. Sebenarnya banyak sekali dan tentunya bukan saya saja. Teman-teman saya juga mengalami hal seperti itu. Mata alaki peuih gitu. Apa ya? Yang namanya orang berkeluarga, Iya, itu kan mereka harus siap lahir dan batin betul. untuk menerima segala perubahan yang akan mereka miliki. Yang awalnya sendiri akan berbagi bersama pasangan begitu. Betul. Pernikahan itu bukan hal yang mudah Kak bagi saya. Terlebih lagi kita mengajak kepada keluarga kita kan bagaimana susahnya mencari nafkah begitu. Nah, di sana kita juga harus menghidupi keluarga kita. Emosionalnya kita harus dijaga juga. Yang awalnya kita mengekspresikan diri kita sangat labil ya kita membahasakan. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, kita juga harus memahami perasaan pasangan kita juga. Iya, Nah, betul. itu bukan hal yang mudah, Kak. Betul. Terlebih lagi kan mungkin saat ini kan lagi gencar-gencarnya film Layangan Putus ya. Betul. Nah, banyak teman-teman saya yang bilang, kok jadi takut nikah ya? Nah, saya kan melihat banyak sekali polemik dalam sebuah keluarga begitu kayak kalau lahir batin kita tidak siap, Betul. bagaimana kita bisa menerimanya gitu. Ya kan? Tentunya terlebih lagi berbicara tentang pernikahan, apalagi kita sebagai seorang wanita ini yang akan menjadi seorang ibu, kita akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita. Begitu kan? Kalau kita belum memiliki bekal yang cukup sebagai seorang ibu, bagaimana kita bisa mendidik anak kita nantinya? Betul. Begitu kan? Oke. Tapi dari keluarga
ada tanggapan respon yang baik atau negatif terhadap keluarga? Tentang nikah awal ini, nikah dini. Eh, eh. Alhamdulillah dari keluarga saya sendiri yang mendukung saya untuk sekolah dulu, Betul. berkarir dulu begitu. Gitu Kak. Jadi untuk desakan untuk menikah itu sepertinya belum ada deh. Seperti itu. Untuk dari kepala desa, ada Ah. tanggapan nggak atau apresiasi sebagai warga Banyuates yang bisa mendapatkan duta lalu lintas Kota Sampang? Justru kan pasti ada apresiasi itu. Iya, alhamdulillah Kak ya, sejak awal saya terjun ke dunia perpejinan mulai dari Putri Aulia hingga saat ini, alhamdulillah didukung, support penuh oleh Pak Camat, kepala desa juga, bahkan kepala-kepala desa yang lain juga mendukung gitu. Terlebih lagi kan kita juga membawa nama baik Kota Sampang Kak, Banyuates juga. Banyuates juga. Organisasi-organisasi sekitar juga mendukung seperti itu, dan alhamdulillah saya bersyukur mendapat dukungan dari mereka begitu. Berarti tidak dibiarkan begitu saja ya, tetap dibiarkan begitu didukung. Bahkan sebelum menjadi duta lalu lintas juga didukung. Didukung Tapi bagaimana ceritanya kalau di pemilihan perempuan di Aulia itu? Putri Aulia itu sebenarnya berawal dari saya ketika masih SMA. Itu tahun 2017 saya ingat banget. Kebetulan, nah saat itu saya mendapatkan informasi tentang pemilihan Putri Aulia begitu kan. Antara iya dan tidak, guru saya menawarkan, ini ada pemilihan ini. Siapa yang bisa mewakili? Nah, terus saya itu ditanya sama cutting saya, kakak kelas saya. Barisa, ini ada pemilihan ini, seperti ini cocok deh sama passion dan skill kamu gitu. Lomba apaan Kak? Gitu kan, saya tanya balik. Ini Putri Aulia gitu. Terus saya lihat, saya bisa nggak ya gitu. Bisa, bismillah. Ya udah, dengan bermodalkan nekat tanpa pengalaman apapun, saya ikut, saya daftar, alhamdulillah. Sudah terpilih itu? Melalui audisi Kak ya. Waktu itu pesertanya juga lumayan banyak. Diambil 40 besar. Dan alhamdulillah saya masuk 40 besar. 40 besar. 40 besar. Setelah itu lolos 10 besar, alhamdulillah. Tapi pemilihan itu di pesantren mana? Untuk pemilihannya di kantor PWNU. PWNU Jatim. Tapi tetap menjadi santri Kedingding. Ya, benar. Oh, begitu. Apa yang setelah terpilih menjadi perempuan di Aulia itu kan banyak tantangan tentunya ya. Apa yang dikerjakan itu ketika itu terpilih itu? Tentunya ketika kita terpilih kan kita melakukan tahap karantina selama 2 hari di pondok pesantren Bumi Sholawat. Nah, di sana kita juga berbaur kan dengan santrinya juga, dengan para peserta yang lain. Nah, waktu itu Kak, saya tuh masih kelas 1 SMA kalau tidak salah tahun 2017. 2017 akhir. Nah, di sana lawannya dari berbagai macam daerah. Ada yang sudah S2 juga. Ada yang sudah kuliah. Saya masih SMA. Dan benar-benar pengalaman besar bagi saya karena bisa belajar bersama gitu. Terlebih lagi kan kita juga waktu itu kan di karantinanya di pesantren Bumi Sholawat, kita juga bisa merasakan karantina seorang santri di pesantren lain begitu kan. Jadi kita bisa mengenal budayanya juga begitu. Setelah itu masuk ke Universitas Sunan Ampel. Juga aktif di duta juga? Alhamdulillah iya. Berarti kalau di Winsa itu berarti ada komunitasnya dong ya? Ada. Ada komunitasnya berarti ada istilahnya apa ya, organisasinya itu sangat kental ya terhadap duta itu ya. Ini kembali ke duta Putri Batik Sampang. Itu sosialisasinya gimana? Apa mempromosikan UMKM yang ada di sana atau memang hanya sekedar kita harus ada duta ini atau misalnya? Oke. Sebenarnya Putra Putri Batik Sampang ini saya diceritakan oleh founder saya. Putra Putri Batik Sampang ini lahir ketika Sampang itu mengalami kevakuman Kak. Di mana tidak ada wadah yang bisa menampung apresiasi para pemudanya. Nah, di situ founder saya yang terdiri dari 3 orang, Kak Arman, Kak Rosi, dan Kak Rima berinisiatif untuk mendirikan Putra Putri Batik Sampang begitu.
Tujuannya untuk apa? Untuk mengangkat untuk menampung apresiasi para pemudanya, terlebih lagi di bidang kebudayaan, khususnya di batik gitu. Karena mengingat Sampang ini memiliki batik, tetapi tidak begitu dikenal oleh masyarakatnya sendiri, Betul. begitu. Itu menjadi tujuan mereka, Kak. Mm-mm. Lantas mereka mengadakan pemilihan putra-putri batik Sampang, dan targetnya adalah para pemuda. Mengapa pemuda? Karena pemuda ini kan yang menjadi tonggak perubahan pada suatu daerah, begitu. Benar kan? Nah, makanya ada putra-putri batik Sampang. Setelah itu para putra-putri batik terpilih ini tidak moro-moro setelah pemilihan sudah. Tapi mereka juga mengemban beberapa tugas di mana mereka juga harus mengenalkan batik-batik yang ada di daerahnya, begitu kan. Justru ketika kita masih karantina, di sana kita mendapatkan tugas untuk mencari, di tahun 2020, untuk mencari pembatik di daerahnya masing-masing, di kecamatannya masing-masing. Nah, waktu itu saya yang mendaftar menjadi putra-putri batik Sampang, terpilih menjadi peserta. Tugas pertama bagi saya, berat bagi saya. Karena sebenarnya tujuan saya untuk mengikuti putra-putri batik Sampang ini berawal dari kegabutan di masa pandemi. Iya, betul. Gak ada kegiatan, ngapain ya enaknya gitu. Masa kuliah aja gitu di dalam rumah, gak ngapa-ngapain. Dapat brosur pemilihan putra-putri batik Sampang. Ikutlah, daftar, audisi, alhamdulillah lolos. Setelah itu mendapatkan tugas mencari batik di daerahnya masing-masing, kecamatannya. Saya bingung, Kak, emang Banyuates ada ya batik? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi saya. Terus saya tanya ke keluarga saya, perasaan Sampang nggak punya batik deh. Keluarga saya hampir bilang, Sampang nggak punya batik, adanya Trunojoyo yang dijadikan seragam gitu. Iya, oh, kalau itu mah sudah banyak dikenal. Nah, ini batik yang tidak dikenal gitu. Banyak yang bilang tempatnya batik mah ada di Bangkalan gitu, di Tanjung Bumi, di Pamekasan. Nah, saya bingung, ini Sampang punya batik apa ya? Di situ, Kak, saya benar-benar kayak mencari, mengorek sampai terdalam, sampai saya menemukan beberapa pembatik di Kecamatan Banyuates. Salah satunya itu Nafa Batik yang terletak di Desa Montor. Nah, itu salah satu pembatik yang berada di Kecamatan Banyuates. Terus ada juga pembatik di Desa Larlar namanya. Itu namanya Dengude Batik. Terus ada juga pembatik namanya Rizkuna Batik di Desa Jatra. Nah, dari situ ketika saya bergabung bersama putra-putri batik sebelum terpilih menjadi putri batik, itu sudah menjadi keseruan bagi saya. Seru ya, kayak kita tuh benar-benar explore budaya Banyuates, budaya Sampang untuk kita kenalkan, begitu, Kak. Begitu. Tapi untuk benar-benar khas dari batiknya itu memang berbeda dengan yang lain. Berbeda sekali, Kak. Yang menjadi suatu hal yang unik itu, kan tiap daerah pasti memiliki khasnya masing-masing. Iya, betul. Ketika berada di putra-putri batik Sampang di yayasan itu, kita kan ada presentasi. Kita disuruh mencari batik, disuruh mencari pembatiknya dulu. Setelah itu kita membawa batiknya, sampelnya. Setelah itu kita presentasikan di depan halayak ramai. Waktu itu juga ada media-media dari Kabupaten Sampang juga meliput. Nah, di sana kita mengenalkan apa sih ciri khas dari batik yang dibawa ini, filosofinya apa sih? Nah, begitu, Kak. Dan ketika kita lihat Sampang ini benar-benar kaya gitu. Ada dari Kecamatan Cirenyi beda, yang terkenal dengan batik kotahnya. Salah satu pembatik batik lawas dan sepuh sekali di Sampang, begitu, Kak. Terus ada batik Ompen juga beda, Kedungdung beda, Sampang juga beda, Mandangin apalagi beda, Kak. Beda juga. Beda. Jadi tiap daerah tuh memiliki ciri khasnya masing-masing, begitu, Kak. Terus ada dari Pangarengan juga. Banyak, Kak, 14 kecamatan, bayangkan. 14 kecamatan. 14 kecamatan. Tapi untuk membedakan bahwa ini adalah khas Sampang, itu kan rata-rata orang-orang Madura kan suka warna hijau sama merah. Itu kan rata-rata seperti itu. Kalau ini benar-benar dari Sampang kan warnanya itu ditujukan ke apa misalnya? Warna biru atau merah? Sebenarnya, Kak, ya, cara kita membedakan antara batik Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Sampang itu
kalau kita sudah berkecimpung di dalamnya, kita kayak langsung peka, oh ini batik Pamekasan, oh ini Heeh, batik Sampang gitu. heeh. Pertama sih ya, kalau saya pribadi itu Iya, dari warnanya, warnanya. benar. Betul. Tapi warnanya batik Sampang tuh lebih mencolok, lebih ngejreng. Lebih ngejreng. Kalau batik-batik yang lain kan lebih apa ya, lebih tua begitu Kak ya. Mm-mm. Tentunya dengan keunikannya masing-masing gitu. Mm-mm. Terus dari apa motifnya juga, motif batiknya. Kalau Sampang itu lebih jarang Mm-mm. dan warnanya lebih mencolok. Mm. Tapi kan kalau batik yang lain seperti batik Bakalan dan batik Pamekasan, mereka tuh kayak lebih apa ya? Lebih ke padat Mm-mm. motifnya begitu. Mm-mm. Gitu kan. Berarti sekarang itu sudah banyak dukungan atau support dari pemerintah daerah, dari kepala desa untuk apa namanya, untuk meningkatkan UMKM itu. Iya Kak, alhamdulillah. Dan tentunya kan di Yayasan Putra Putri Batik Sampang ini kan juga bekerja sama menjadi mitra dari Pemda Kabupaten Sampang untuk melestarikan budaya batik begitu. Budaya batik. Kita juga mitra dari Dekranasda begitu kan. Kegiatan sekarang untuk sosialisasi tetap berjalan. Tetap berjalan pastinya. Bagaimana untuk membagi waktu menjadi duta lalu lintas Kota Sampang, terus kemudian menjadi duta Putri Batik Kota Sampang, terus ditambah kuliah. Ah, Itu kan justru membutuhkan waktu yang panjang. Oke. Kalau dikata membagi waktu, alhamdulillah kayak hingga saat ini eh, saya juga berusaha untuk apa ya manage waktunya juga harus tepat begitu. Mana yang lebih diprioritaskan begitu Kak. Terlebih lagi ketika kegiatannya bersamaan, saya melihat di mana posisi saya lebih dibutuhkan di sana gitu. Oh, betul. Jadi agar apa ya agar semuanya juga nututi begitu kan. Dan terlebih lagi kebetulan kan putra saya menjadi Putri Batik Sampang ini kan tahun 2020 sudah lengser. Setelah itu diamanai Duta Lantas Sampang 2021. Jadi alhamdulillah tidak tumpang tindih Oh, betul. begitu kan. Itu masanya itu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tapi biasanya kan ada putra batik juga. Tapi itu pilihannya itu sama di waktu pemilihan dari duta. Sama Kak. Jadi kan pemilihannya itu kan sistemnya individu atau ada dua Kak. Kita mendaftar secara individu atau kecamatannya itu langsung mendaftarkan satu pasang begitu Kak. Betul. Nah, setelah itu kan akan diadakan audisi. Nah, setelah itu baru mereka akan berpasangan Kak. Nah, untuk pasangannya ini nanti mereka akan mengikuti rangkaian karantina. Setelah itu baru pemilihan, crowning begitu. Oh, begitu. Berarti tahap pemilihan dulu, terus kemudian diambil 2, audisi, pendaftaran, audisi, karantina, baru pemilihan. pemilihan. Oh, begitu ya. Jadi ini kan sudah mewakili Kota Sampang, sudah memberikan warna lah terhadap Kota Sampang, terutama dari Amin. batik juga kan ya. Kita harus dukung, support dan sebagainya. Dari Bapak Bupati sendiri mendukung itu. Alhamdulillah mendukung Kak. Terlebih lagi kan pembinanya kita itu Ibu Mimin. Oh, Bersama Ibu Fani juga, Ibu Iya. Abub, terus bersama Ibu Sekda juga, begitu. oh begitu berarti disupport penuh ya. Disupport penuh. Disupport penuh. Kita juga selalu sowan ke beliau, meminta jalan keluar jika ada masalah begitu. Nah, ini kan menjadi seorang perempuan, juga duta lalu lintas, menjadi Putri Batik Kota Sampang. Banyak sih yang meminta foto, terus minta endorse dan sebagainya. Kalau dikata begitu sih ya alhamdulillah sih Kak. Apa ya, sometimes kayak kalau misalnya kita di jalan terus nanti kayak ada paparazzi, terus tiba-tiba ngechat di IG gitu. Oh, begitu. Heeh. Tapi ada nggak pernah untuk mengendorse batik itu apa namanya? Kayak endorse barang gitu ya, Iya, produk ya. Ada. Ada juga ya. Iya. Berarti itu harus apa namanya? Tidak melalui ketua mentornya, enggak langsung Tidak ke sih, Mbak, langsung. ke Mbak Anis ya. Tapi kita juga konsultasi, Kak ini diambil tidak gitu. Oh, dikonsultasikan dulu. Iya. Kak ini ada kayak ini, saya kan mau ada podcast. Iya. Saya juga ngabarin ke founder saya gitu. Kak, saya akan ada podcast ini terkait ini gitu. Oh, Jadi komunikasi tetap perlu, Kak. Gitu. ya. Ini yang paling penting ini. Sekarang itu kan di Kota Sampang itu kan sudah apa ya istilahnya sudah ada kemajuan dari segi pendidikan,
budaya, apalagi ada perempuan duta putri juga. Terus kemudian apa sih yang sebenarnya jangka panjang sekarang dari Mbak Anissa Barisa ini untuk Kota Sampang? Jangka panjangnya harapannya Kak ya. Tentunya saya sangat berharap sekali Sampang ini semakin menjadi kota yang bisa menampung segala apresiasi pemudanya Kak. Kota di mana semua perubahan itu benar-benar terwujud. Tidak. Juga saya berharap sekali bahwa Kota Sampang ini semakin maju Kak. Semakin maju, para pemudanya saling merangkul, saling bekerja sama, bergandengan tangan, menciptakan perubahan bagi Sampang. Karena mau pergi kemanapun kita, mau menjadi apapun kita ini tetap orang Sampang. Perubahan itu tidak akan terjadi jika bukan kita yang mengawalinya. Begitu. Tentunya juga didukung oleh oleh pemerintahan begitu Kak. Oke. Yang terakhir ini yang paling urgent sekarang dari berbagai berita bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan itu sangat tinggi. Iya, benar sekali. Sehingga banyak yang desa-desa itu beranggapan bahwa ngapain perempuan kita harus jauh-jauh keluar, pendidikan keluar, mending di rumah aja kan aman begitu. Gitu kan. Aman Oke, begitu benar kan. sekali. Orang berpandangan seperti itu. Menurut Mbak Anies Barisa bagaimana tanggapan hal ini? Menanggapi fenomena tersebut kayak di mana orang-orang di sekitar kita tuh kayak merasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi pada kita. Ya benar sekali Kak, berbicara tentang pelecehan seksual terlebih lagi kan saat ini tuh marak sekali Kak ya. Baik itu di kampus, di sekolah, di pesantren, di tempat umum begitu. Nah, berbicara tentang pelecehan umum ini sebenarnya apa ya, memang sangat miris sekali Kak ya. Apalagi kan korbannya para wanita, tidak memandang usia juga betul. Kak. Nah, tentunya keluarga juga khawatir Kak. Tapi kembali lagi kepada bagaimana kita bisa menjaga diri. Nah, ketika kita menemui hal tersebut, hal yang mendekati terhadap pelecehan, tentunya kita juga harus langsung bersikap tegas. Karena mau bagaimanapun kita, terlebih lagi kita yang seorang rantauan begitu Pak, kita juga harus bisa menjaga diri begitu. Jika dirasa hal tersebut adalah suatu hal yang akan menjurus terhadap pelecehan, kita langsung bersikap tegas, kita langsung menolak begitu Kak. Kita juga harus melindungi diri kita sendiri gitu. Nah, tapi jika fenomena pelecehan seksual ini menyalahkan wanita seutuhnya, saya tidak setuju Kak. Betul. Karena mau bagaimanapun, begini, analoginya begini Kak. Salah satu fenomena pelecehan seksual yang terjadi itu di pesantren. Terus ada juga yang terjadi di tempat umum Kak ya. Mungkin banyak sekali orang yang berbicara, makanya jadi wanita tuh pakaiannya kudu sopan dong, jangan buka-bukaan. Nah, bagaimana dengan yang terjadi di pesantren? Mereka sudah menjaga aurat, sudah berperilaku baik, takzim terhadap guru, tapi mereka tetap mengalami hal tersebut. Betul. Tentunya hal ini juga juga bergantung dengan lingkungannya juga. Mereka mendukung atau tidak begitu. Keluarganya juga Kak. Oleh karena itu penting sekali bagi kita, terlebih lagi orang-orang di sekitar kita tuh untuk peka terhadap sekitar. Betul. Gitu Kak. Berarti ya sekarang itu kan modusnya kan bermacam-macam. Ya, benar sekali. Banyak sih, tidak hanya di pesantren juga, di kampus modusnya bermacam-macam. Tentu ini maka dari itu kemudian saya sering podcast teman-teman itu tentang perempuan, tentang dunia kampus, apalagi di era sekarang itu ketika ada hal seperti itu kita harus lapor, memang benar-benar lapor. Iya, benar. Dan salah satu yang terpenting itu kan ketika kita melapor, pihak yang berwajib juga harus sigap Kak. Betul. Karena yang namanya pihak yang berwajib itu kan di mana kita bisa merasakan keamanan. Nah, saya juga sempat membaca beberapa artikel di mana katanya ketika mereka melapor itu ya mereka tuh banyak kayak dibuletin gitu loh Kak, kayak tidak langsung ditangani begitu. Karena kurangnya bukti lah atau apalah. Apakah mereka harus menunggu anak ini benar-benar trauma berat baru akan ditindak lanjut atau bagaimana begitu. Tentunya kan antara keluarga juga pemerintahan kan juga harus sinkron begitu Kak ya. Tidak
moro-moro pas menyalahkan anaknya yang bersalah begitu. Mm-mm. Dan salah satu peran terbesar itu juga keluarga sih, Kak. Iya, keluarga. Mm-mm. Oke, yang terakhir ini, apa yang Mbak Anis Barisa ini mau disampaikan kepada anak-anak Hmm. muda khususnya di Kabupaten Aha. Sampang yang sekarang ini mungkin tidak memikirkan jangka panjang untuk pendidikan, karir dan sebagainya. Oke. Untuk semua teman-teman pemuda di Kabupaten Sampang, Mm-mm. nah, berbicara tentang pendidikan, karir, dan semua cita-cita harapannya kembali pada diri sendiri, Kak, kemampuan juga. Nah, ingin menjadi apapun kalian, ingin menjadi apapun teman-teman, ingin pergi kemanapun mereka, terus tumbuh untuk menebarkan kebaikan dan perubahan, Kak. Mm-mm. Karena sejatinya pendidikan ini juga bisa kita dapatkan dimanapun begitu. Mm-mm. Pengalaman bisa kita dapatkan dimanapun. Mari kita bekerja sama, saling berangkulan untuk menciptakan perubahan bagi Sampang. Agar kota Sampang ini semakin dikenal Mm-mm. oleh orang-orang di luar sana begitu. Bahwa kita juga bisa membuktikan pada mereka orang Sampang ini juga bisa. Ini loh Sampang. Saya juga kan orang Sampang, mewakili orang Sampang. Kita semangat bersama-sama untuk memajukan kota Sampang dari segi pendidikan, terus dari segi kemiskinan kita harus, memang anak muda itu adalah garda terdepan untuk memajukan kita bersama-sama. Benar. Seperti yang dikatakan Mbak Anis tadi, kita harus rangkul Iya, bersama-sama. benar. Itu mungkin saya juga mewakili anak Sampang, Hmm. Mbak Anis Barisa juga mewakili Sampang. Ayolah kita bersama-sama berada di kota Surabaya untuk memajukan kota Sampang. Oh, Insya Allah. Oke, yang terakhir, tangannya begini, oke. sama-sama Indonesia butuh anak muda. Oke. Indonesia butuh anak muda. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Oke, terima kasih Kak ya. Sama-sama.